Aku Lukman. Kejadian ini aku alami saat aku bermalam di kosan salah satu temanku. Saat itu hubungan dengan orang tuaku sedang kurang baik. Jadi aku banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan jarang sekali menginap di rumah, karena selalu saja ada konflik dengan keluarga aku yang tak kunjung selesai. Aku mahasiswa semester akhir, kuliah di salah satu kampus di Bandung. Selain mahasiswa, kegiatan di luar kampusku cukup produktif. Aku aktif di komunitas, dan bisa dibilang relasiku pun cukup luas. Singkat cerita, Sabtu itu aku memutuskan untuk menginap di kosan temanku yang berada tak jauh dari daerah kampus. Harusnya ada agenda kumpul bersama teman-teman komunitas, tapi saat itu aku tak bisa ikut join karena kondisi badanku yang tiba-tiba saja drop. Entah kenapa perutku saat itu terasa sangat sakit. Jadi dari siang sampai malam aku tidak kemana-mana dan hanya berada di kosan temanku, sebut saja dia Abdul. Karena itu malam minggu, Abdul bilang dia akan jalan keluar barengan sama pacarnya, sehingga meninggalkanku sendiri di kamar kosnya. Ketika itu aku memilih untuk beristirahat. Perutku rasanya tidak baik-baik saja. Aku duduk lemas di pojokan kamar, di atas tempat tidur dengan perut yang terasa melilit. Kurang lebih saat itu jam 10 malam. Sudah beberapa kali aku bolak-balik ke kamar mandi. Namun sakit perut ini tidak pernah hilang. Aku merebahkan diriku di atas tempat tidur sambil menahan rasa sakit di perutku. Suasana di kosan ketika itu sepi sekali. Mungkin anak-anak kosan yang lain pada keluar malam mingguan. Sampai aku mendengar ada yang bersiul. Iya, suara siulan yang cukup melengking. Suara bersiul seorang perempuan. Suaranya berada di luar kamar, seperti orang sedang iseng bersenandung sambil bersiul. Yang ku tahu ini kosan pria. Tidak mungkin ada perempuan di sini. Penasaran, aku pun bangkit dari tempat tidur ke pintu depan dan melihat ke arah luar kamar. Ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Sepi dan cenderung gelap.
seberang jalan kali ya. Karena kosan ini berada di dalam gang, dan mungkin ada yang lewat sambil jalan dan bersiul. Aku pun memutuskan kembali masuk ke dalam kamar. Dan suara siulan itu terdengar lagi. Suara siulannya memang agak sedikit aneh. Suara siulan, tapi suara burung. Aku mengeceknya kembali. Aku keluar dari kamar dan melihat ke sekitar kosan itu. Sampai aku melihat ada seorang perempuan berdiri di pojok dekat kamar mandi. Karena sekitaran kamar mandinya gelap, aku melihatnya tak terlalu jelas. Hanya saja rambutnya panjang dan dari perawakannya sih dia perempuan. Posisinya melihat dan menghadap ke arahku. Dia mengangguk ke arahku, seakan menyapaku, dan aku pun membalas mengangguk kepadanya. Lalu wanita itu berjalan ke arah tangga menuju ke lantai 2 dan menghilang dari penglihatanku. Jangan-jangan lantai 1 emang kosan cowok, lantai 2 kosan cewek gitu ya. Karena aku posisinya sedang menginap, jadi aku tidak tahu kondisi kosan ini sebenarnya seperti apa. Aku merasa tenang setelah tahu bahwa suara siulan itu mungkin memang berasal dari perempuan itu. Dan aku kembali masuk ke dalam kamar. Mencoba untuk tertidur, rasa sakit di perutku masih kurasakan, dan saat itu aku coba untuk menahannya. Karena hari semakin malam, aku tidak mau bolak-balik ke kamar mandi tengah malam seperti itu. Aku coba menahannya dan memaksakan diriku untuk tertidur. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu.
sudah pulang. Dan ketika aku buka pintu, ada seorang laki-laki berdiri di pintu membawa sebuah kresek. Dia driver ojek online. Lantas aku bertanya, "Ini makanan buat siapa, Kang?" Begitu tanya aku, dan driver itu menjawab, "Ada yang order dan katanya pesanannya diantar ke kamar ini, ke kamar temanku." Oh, mungkin si Abdul kali ya pesan. Atas nama Abdul ya, Kang ya? Dan driver ojek online itu bilang, "Bukan. Tapi yang pesan atas nama Risna." Risna. Perasaan ceweknya si Abdul namanya bukan Risna. Takut salah kamar, Kang. Soalnya nggak ada yang namanya Risna di sini. Kalau ini kamarnya Abdul. Mungkin di lantai atas kali, Kang. Soalnya kayaknya di lantai atas kosan cewek. Begitu kataku. Tapi menurut driver itu memang kamar ini. Karena di setiap kamar ada nomornya. Mungkin cewek yang tadi kali ya yang pesan. Oh, ya udah, Kang. Saya ambil aja mungkin tadi yang di atas kali ya. Aku pun mengambil makanan itu dan bahkan membayarnya. Setelah driver ojek online itu pergi, aku pun berjalan ke arah lantai 2. Niatnya sih untuk mencari perempuan tadi dan bertanya apakah dia memesan makanan itu. Dan ketika sampai di lantai 2, loh, yang tadinya aku pikir di lantai 2 itu ada kamar-kamar lagi, ternyata tidak ada. Di lantai 2 itu hanya tempat jemuran dan ada satu ruangan, dan sepertinya itu pun gudang. Aneh. Aku pun kembali ke bawah dan masuk ke dalam kamar. Aku simpan makanan itu. Dan aku bertanya pada Abdul, apakah dia pesan makanan karena ada makanan datang atas nama Risna. Abdul menjawab tidak. Dan di kosan itu tidak ada yang namanya Risna. Terus siapa ini? Belum sempat terjawab, tiba-tiba terdengar lagi ada yang mengetuk pintu kamarku. Mungkin driver tadi kali ya. Aku kembali membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa.
menembus ke arah tengkuk leherku. Dan ketika ku balikan badan, astaga, berada di tengah ruang kamar, berdiri satu sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang hingga menjuntai ke lantai, sangat berantakan dan wajahnya terlihat pucat. Dan perempuan itu tidak mempunyai rahang. Terlihat seperti lubang besar di antara mulut dan lehernya. Dan yang kupikir suara siulan, ternyata itu suara dari lubang di leher dan tenggorokannya itu. Aku langsung membuang muka, berbalik arah, dan dengan cepat berjalan keluar dari kamar. Baru saja melangkah keluar dari kamar, terdengar suara pintu dibanting sangat keras. Iya, pintu kamarnya tertutup dengan rapat kali ini. Aku pun keluar ke halaman depan kosan, mencari tempat yang agak ramai sambil menunggu temanku Abdul pulang. Tak lama, Abdul pun datang. Dia bertanya kenapa aku berada di luar kosan. Aku pun langsung ceritakan apa yang kualami barusan, di mana aku melihat satu sosok tanpa rahang dengan bagian tenggorokan ke bawah yang menganga. Mendengar itu, Abdul pun mengiyakan. Sebenarnya beberapa hari dia pun kerap kali mendengar suara siulan aneh, namun dia tak pernah mencarinya karena sudah merasakan bahwa suara siulannya itu tak wajar. Dan mungkin sosok yang aku lihat itu penyebabnya. Tapi sebelumnya, kosan ini tidak pernah ada hal-hal yang aneh. Tapi setelah ada salah satu penghuni kos yang tinggal di sana, yang tinggal dan kamarnya di pojok dekat kamar mandi, hal-hal aneh mulai terjadi. Siapa pengisi kamar di sana? Anak-anak kosan tidak terlalu mengenalnya. Namun sepertinya dia menyimpan sebuah misteri di kamar kosannya itu. Karena kamar kosannya hanya dikunjungi mungkin seminggu sekali di malam-malam tertentu saja.
itu penyebab kejadian-kejadian aneh di kosan ini mulai terjadi. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian yang kualami, orang yang tinggal di kosan atau di kamar kos dekat kamar mandi itu pindah secara tiba-tiba. Dan sekarang entah pindah kemana. Dan setelah kepergian orang itu, kamar kosan ini memang menjadi terasa berbeda. Siapa dia dan apa yang dia lakukan sampai saat ini masih menjadi misteri.